Kita untuk maju, menggapai bahagia, dimulai dari kita. Like angel, Herod selalu menjadi sobat sejatimu. Hai Capricorn, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bekain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk kalian di weekend. Nah, sifatnya tapi timeless. Dan ini tentang apa yang akan terjadi atau sedang terjadi di kehidupannya Capricorn. Nggak akan panjang-panjang ya. Oke, saya akan Capricorn, kenapa kartu pertamanya ini Three of Swords? Kok gitu Capricorn? Kartu keduanya The Hierophant. Ini ada dari kalian yang sedang mengalami kesulitan ya Capricorn. What's going on? The Fool. Ya, mungkin memang perlu pembaharuan ya. Eight of Pentacles. Yang terakhir Ten of Swords. Yang itu memang saya tidak baca secara terbalik ya Capricorn. Ini kenapa mendadak berat ini Capricorn? Kenapa? What's going on? Perasaan kemarin bacaan untuk Oktobernya bagus ya? Ya, bagus gak sih? Ya, tapi tiba-tiba ini ada bacaan, ini timeless ya. Jadi emang gak ada waktu yang saya set di sini. Tapi memang ada Taurus, sorry. Soalnya tadi habis bikin Taurus sama Virgo. Oke, kalian kan sesama ya, kita temenan nih ya, Taurus, Virgo sama Capricorn. Karena sama-sama elemen tanah gitu ya. Cuma Capricorn di sini nih, apa yang berat itu memang tentang penyakit hati ini. Yang saya lihat di sini nih penyakit hati. Penyakit hatinya Capricorn yang berhubungan dengan orang lain. Jadi kayak antara Capricorn dengan seseorang and then seseorang yang lain lagi. So ada tiga party di sini. Party itu maksudnya pihak gitu ya. Ada tiga pihak yang involved, yang bersama-sama di kejadian ini, dan itu bikin sakit hati. Apakah si Capricornnya yang sakit hati atau pihak sananya atau pihak yang satunya yang sakit hati? Yang jelas kumpulan tiga orang ini memang lagi nggak baik-baik aja gitu. Apakah ada Capricorn yang memang sedang bermasalah dengan misalnya kumpulannya atau persahabatannya atau semacam itu Capricorn? Monggo dijawab. Kalau memang itu resonate, berarti ini adalah bacaan untuk kalian ya. Ada penyakit hati yang memang harus disembuhkan di sini. Kalau nggak sembuh, susah nanti ke depannya. Ada Four of Wands. Oh wow. Jadi gini, ada dua orang nih yang mungkin sukses, bahagia, bla bla bla. Nah, orang ketiganya ini kayak ngelihat itu sebagai satu hal yang kok dia sih yang bahagia ya? Kok dia sih yang tercapai keberhasilannya? Bukan saya gitu. Ya, hopefully bukan si Capricornnya yang punya penyakit hati. Hopefully justru si Capricornnya yang lagi dalam situasi bahagia gitu, mendapatkan sebuah kesuksesan, sebuah kebaikan dan lain sebagainya, dan yang merasa iri itu adalah pihak lain gitu. Tapi gimana kalau ternyata si Capricornnya lah yang punya perasaan melihat orang lain lebih baik dibanding kalian gitu.
kan jadi sakit hati sendiri ya kan, kan jadi ngerasa terhianati, terzolimi gitu. Padahal kan hidup orang ya beda-beda masing-masing gitu. Mungkin aja dia terlihat bahagia, kita kan belum tahu di samping itu apa gitu. Ada the word, ada regeneration. Jadi sebenarnya ini adalah perputaran karma ya, my dear Capricorn. Perputaran karma, apa yang dia tabur dia akan dapat yang baik. Begitu juga kalau Capricornnya, apa yang Capricorn tabur itu yang mendapatkan kebaikan. Kalau akhirnya bikin sakit hati, akhirnya bikin orang iri, ya nggak bisa kita tahan yang kayak gitu ya. Cuma ini yang saya lihat memang perputaran karma. Karma baik berbalik menjadi baik, karma buruk juga berbalik menjadi buruk. Saya berharap bukan Capricornnya yang berada di posisi karma buruk ya. Saya berharap Capricornnya yang sedang mendapatkan balikan dari karma-karma baik yang sudah Capricorn bikin. Semoga kayak gitu. Karena ada the Hierophant, karena ada sisi dari semesta yang memang ngasih tahu Capricorn ini loh kejadiannya kayak gini, supaya mungkin Capricorn belajar. Kalaupun Capricornnya yang tidak sedang baik-baik saja gitu, it's okay not to be okay sih sebenarnya ya, karena kan dunia ini berputar, kadang di bawah kadang di atas. Tapi kalau Capricornnya sekarang yang sedang berada di posisi happy, and then orang lain yang sakit hati melihat hal tersebut, ya perlu dilihat lagi juga kayak apakah hal itu membuat orang jadi iri sama kalian, apakah hal itu membuat sakit hati. Itu juga bisa jadi nanti karma balik yang gak baik gitu untuk Capricorn kalau Capricornnya nggak apa ya bilangnya, tidak menyingkapi hal itu dengan positif gitu. Karena semesta ini memang sedang menunjukkan pandangannya kepada Capricorn, melihat which one which, yang mana. Capricorn yang punya karma baik, lingkaran karmanya akan berbalik baik kepada Capricorn. Capricorn yang mempunyai karma buruk juga seperti itu gitu loh. Yang saya lihat sih kayak gitu Capricorn. Saya nggak seuzon kalian lah yang buruk ya, bisa aja orang lain kok. See, Five of Cups, bener-bener kayak kehilangan sesuatu, ada sebuah kejadian yang nggak enak kayak gitu. Yang bikin ada yang sakit hati, sedih, terzolimi dan lain sebagainya gitu. Five of Cups. Tapi sebenarnya di balik itu tuh ada sesuatu hal yang baik. Saya selalu melihat silver line dari semua kejadian. Jadi ini kejadian nih, kelihatannya memang jelek, tapi di balik itu tuh ada yang baik gitu. Sorry aku ini hidung saya gatal. Sorry. Kalau pagi-pagi suka gitu. Oke, so ada hal baik di sebuah kejadian yang buruk sekalipun, gitu loh. Oh wow, I don't know about you Capricorn, tapi ada Capricorn yang lagi sedih gitu kan, sedih sampai kalau orang Jawa bilang keloro-loro tuh kayak sedih nemen gitu, sedih banget gitu. Vision. Nah, ini ya, semua yang terjadi apapun itu ya, lagi bikin karma apa atau lagi dapat karma apa kalian Capricorn, ini hubungannya dengan visi kalian di dunia ini, visi kalian dalam menghadapi menjalani kehidupan kalian masing-masing Capricorn. Visi itu yang penting, visi itu yang akan datang kepada kalian sebagai jawaban dari semua pertanyaan yang mungkin sekarang ada di benak kalian. Loh, kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Oke. Bahkan itu akan membuka jalan kepada sebuah hal yang baru di kehidupannya Capricorn. Sebuah petualangan baru, sebuah jalan baru, hal-hal baru yang baik-baik itu akan datang untuk Capricorn dengan adanya the Fool gitu. Kalau terbalik berarti childish, pikirannya nggak ke depan. Tapi kan itu saya tidak bacanya secara terbalik ya.
Oke, jadi kayak gini, perumpamaannya nih, Capricorn. Ada bangunan yang em, direnovasi, direnovasi depannya, belakangnya bermasalah. Dibetulin belakangnya, sampingnya bermasalah. Lah, daripada nambel sana nambel sini nggak karuan, ambrukin aja dulu, terus bangun yang baru. Nah, something like that ya, perumpamaannya ya. Oke. Queen of Chalice. Ada em, ada cinta yang datang kepada kalian untuk memberi bantuan pada perjalanan baru yang akan kalian em, dapatkan. Setelah mungkin ancur-ancuran, setelah mungkin terpuruk, ya. Iya, saya ngelihatnya soalnya ada Capricorn yang kayak gitu. Nggak usah khawatir berlebihan, nggak usah overthinking berlebihan. Udah over berlebihan lagi ya. Karena banyak hal baik yang akan datang di pembaharuan tersebut ya. Kalau yang udah berantakan, yang udah lama mah biarin aja. Nah, ini dia. Nih diingetin, self reflection ya. The judgment. Jadi nggak bisa nyalah-nyalahin, wah saya begini karena dia gitu. No, kamu begitu karena karmamu sendiri. Makanya ulang-ulang terus menerus setiap kali bacaan tarot saya selalu bilang, buatlah karma baik, buatlah karma baik, buatlah karma baik. Bikin yang baik-baik walaupun orang lain gak baik, gak usah ngomongin itu. Fokus dengan karma baik yang kalian bikin, karena ini self reflection itu yang akan datang ke dalam kehidupan kalian sebagai ini loh, karena kamu, karena Capricorn melakukan ini yang terjadi gitu. Jadi nggak bisa nyalahin orang lain, my dear Capricorn ya. And it's your responsibility. Eight of Pentacle. Kalianlah yang bertanggung jawab melakukan itu, memperbaiki itu. Kalaupun memang udah bubrah, kalau memang udah terlanjur, ya tetap kalianlah yang harus bekerja untuk memperbaikinya. Hidup bukan tanggung jawab orang lain, tanggung jawab masing-masing. So, kita pergi meninggalkan dunia ini menuju kembali kepada Sang Pencipta pun gak ngajak-ngajak orang kan, sendirian. Jadi tanggung jawab memang tanggung jawab pribadi ya, my dear Capricorn. So ya, harus dilakukan sendiri, tanggung jawab sendiri dengan apa yang terjadi. Sekali lagi, gak bisa nyalahin orang lain, gak bisa nyalahin keadaan. Ada King of Wands-nya terbalik karena beberapa dari kalian tidak merasa bahwa hal ini pantas diterima oleh Capricorn. Mungkin kalian merasa kayak, kok saya sih, kan saya udah baik, kan saya udah begini begitu gitu. Nggak bisa nanyain kayak gitu, my dear Capricorn, karena kan itu subjektif ya. Kebaikan atau apapun itu yang nilai pasti orang lain, bukan si kitanya sendiri. Karena kalau kitanya sendiri ya agak susah ya. Jadi ada beberapa dari kalian yang memang merasa ya tidak baik-baik saja karena orang lain, padahal ya memang keadaannya kayak gitu loh. Dan responsibility sih, tanggung jawabnya siapa? Kalian sendiri, oke? So, untuk kalian para Capricorn yang berbeban berat saat ini dan menonton ini, ternyata ini relate dengan kalian, sekecil apapun rasa sakit hati di hati kalian, tetap it matters. Saya tetap turut prihatin dengan hal tersebut, karena please, ini tanggung jawabnya masing-masing. Tidak ada yang bertanggung jawab atas dirimu selain dirimu sendiri. Saya ngomong begitu karena kartunya loh, Ten of Swords, bener-bener kayak tempaan yang dialami oleh Capricorn itu luar biasa, sampai kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain nih mbak, udah bingung nih mau ngapain, udah kayak pokoknya
sesedih dan seterpuruk itu gitu. Ya, semoga tidak ya. Saya berharap yang nonton ini bahagia, tapi biasanya kalau bahagia udah nggak nonton tarot lagi ya kan. Yang galau-galau suka nontonin tarot ya kan. Ada The Empress, kartunya Virgo juga ini. Virgo kan sama ya, sama Capricorn dan Taurus sama-sama elemen tanah, dan The Empress ini kartunya Virgo. Jadi The Empress dan The Hermit itu kartunya Virgo. Jadi balik lagi ya ke pokok bahasannya. Kalau kalian memang merasa lagi nggak baik-baik aja, siapa yang bisa merubahnya? The Empress bilang, you are the one. Kalianlah satu-satunya yang bisa membalikkan keadaan, yang bisa membuat ini jadi baik kembali, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tidak ada tanggung jawab orang lain di dalam hidup kalian selain kalian sendiri. Ada yang mau protes tentang hal itu? Ya, suami saya harus bertanggung jawab atas saya dong. Oh, orang tua saya harus bertanggung jawab atas saya dong. Wow. Selama pikiran itu masih ada seperti itu, dan kalian tidak akan menemukan pencerahan. Tolong ingat, ketika kita dilahirkan di dunia ini, apalagi setelah dewasa, dan bacaan tarot bukan untuk anak kecil, kita semua udah dewasa, maka kita bertanggung jawab atas hidup kita masing-masing. Oke? Ini kartu penutup nih. Lagi-lagi sama Heartache, Three of Swords. Look, saya nggak bohong kan. Tuh. Ini memang benar-benar kalian ada yang berada di situasi sulit ya. My dear Capricorn, ingat, semua ini berputar kembali, tidak ada yang baru, ngulang. Jadi ketika karma yang kalian terima ternyata bikin kalian sedih, bikin kalian susah, ingat, bikin lagi karma baik supaya nanti kembalinya baik. Ya udah, terima apa yang memang sudah menjadi jalan hidup kalian atau karma balik untuk kalian. Gitu sih. Udah nggak ada cara lain kecuali memperbaiki, dan sekali lagi itu tanggung jawab masing-masing ya Capricorn ya. Pesan dari Angels Guide Oracle Card, intuition and download. Intuisinya di-download lagi, sense-nya di-download lagi, dikasih ruang lagi untuk membuat karma baik. Oke? So, tanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no, my dear Capricorn. Jawabannya no. Terakhir dari Angels Guide Oracle Card, saya bilang gak panjang-panjang kan bacaannya. Oke. Dari Angels, bukan yang ini, dari Monology Oracle Card, sorry, yang terakhir. Bring love into this situation. Itu bener, taruh cinta pada semua situasi. Gak bisa ngedumel, gak bisa ngejudge orang, gak bisa seuzon, tapi taruh cinta pada setiap situasi. Lihat di balik itu tuh ada apa sih gitu. Oke, so untuk kalian para Capricorn yang memang sedang berbeban berat karena dari tadi kartunya Three of Swords melulu yang datang 2 ya kan, saya doakan yang terbaik ya untuk kalian, dan untuk kalian semua yang nonton ini juga ya. Tetap semangat, tetap menaruh cinta pada semua situasi. Saya doakan yang terbaik untuk kalian, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and bye-bye.